Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi. Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Wah, masih belum semangat ya. Kakak ulang satu kali lagi. Apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Puji Tuhan, masih semangat dan kita memang harus selalu semangat. Nah, pagi hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersama dengan Kak April, Kak Ruti, dan Kak Vero. Oke, sekarang buat adik-adik semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri karena saat ini kita akan mengangkat pujian anak sekolah minggu dari lagu Marta Tahuang Manuki. Marta Tahuang Manuki, di manonggo dia diminggui, dungo madana sekolah minggui. Marta Tahuang kokoko, Marta Tahuang kokoko, Marta Tahuang kokoko. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak labuhan di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi dulu ya sayang ya. Bapa Surgawi.
Mempersiapkan hatinya sayang, duduk matanya ditutup, tangannya lipat. Kita mau berdoa ya sayang ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur, bersukacita Tuhan pada minggu hari ini. Kami boleh menyanyikan lagu-lagu pujian Tuhan bersama dengan sekolah minggu kami. Walaupun hanya di rumah saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan adik-adik sekolah minggu kami tetap semangat Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus untuk ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Turut campur tangan Tuhan, kami telah siap untuk mulai ibadah kami. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita awali minggu kita hari ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah bunyi hukum Taurat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 1. Berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pada minggu ini terambil dari Amsal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 36 ayat 1.
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 38 ayat 1. Mendengarkan sapaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan yang memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Kami hendak mau mendengarkan sapaan firman-Mu Tuhan, tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan sapaan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah pembacaan sapaan firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seorang bayi yang baru lahir, dia mau bertumbuh untuk menjadi besar, menjadi dewasa, akan memperoleh dan mempergunakan waktu yang begitu berkepanjangan. Membutuhkan proses yang banyak, bertahun-tahun, memiliki dan membutuhkan waktu yang banyak supaya dia menjadi dewasa, supaya dia menjadi besar. Demikian juga satu tanaman. Tanaman itu membutuhkan banyak hal supaya dia bisa bertumbuh. Membutuhkan waktu, bahkan yang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tanaman tidak bisa tumbuh hanya dengan begitu saja. Harus ada penopang yang membuat dia bisa tumbuh. Salah satu contoh adalah tanaman sangat membutuhkan tanah. Tanaman sangat membutuhkan air. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan pupuk dan lain sebagainya. Banyak hal yang dibutuhkan oleh satu tanaman untuk dia bisa berproses menjadi tumbuh dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak segampang itu satu tanaman menjadi tumbuh.
banyak rintangan, terlebih di masa dia masih bibit kecil, tumbuhan yang kecil, yang sangat-sangat rentan dengan berbagai jenis penyakit. Tanaman itu sangat gampang diserang penyakit ketika dia masih berusia yang kecil. Nah, oleh karena itu, apa yang membuat dia bisa bertahan? Apa yang membuat tanaman kecil tadi bisa tumbuh dengan baik sampai tumbuh dia dewasa, memberikan buah yang manis, yang lebat daunnya? Banyak hal yang dibutuhkan tadi, seperti tanah yang baik, tanah yang subur, air, hujan yang baik, pupuk yang baik, pencahayaan sinar matahari yang baik. Nah, oleh karena itu perlu juga kita perhatikan bahwa pertumbuhan yang baik itu tidak semata-mata oleh karena lengkap segala sesuatu. Akan tetapi banyak juga untuk mempengaruhi pertumbuhan yang kebal, yang kuat terhadap hama, yang kuat terhadap segala jenis penyakit harus dilewati dengan berbagai jenis tantangan. Mari kita lihat adik-adik, siapa di sini yang pernah disuntik? Siapa di sini pernah ikut menjalani imunisasi sejak bayi, sejak kecil, sejak anak-anak? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu adalah merupakan proses ketika kita kecil, ketika kita sejak jadi bayi, anak-anak, kita menghadapi dan menjalankan yang namanya adalah imunisasi. Supaya kita kebal terhadap berbagai jenis penyakit di dalam pertumbuhan itu. Kita akan mengalami demam, kita akan mengalami sakit, tetapi sakit yang kita alami itu adalah membuat daya tahan tubuh kita menjadi sangat kuat. Nah, oleh karena itu, jangan kita takut untuk menjalankan sebuah proses yang membuat kita menjadi sehat, yang membuat kita menjadi seseorang yang tumbuh dengan sangat baik, yang tidak gampang terkena penyakit. Nah, oleh karena itu, jangan ada yang nangis, jangan ada yang tidak mau ketika dia mau diimunisasi, disuntik dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu jalan yang membuat kita jadi bertumbuh dengan sangat-sangat baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita untuk saat ini, yang Tuhan Yesus gambarkan melalui biji sesawi. Ini yang digambarkan bahwa biji sesawi ini adalah diibaratkan dengan iman, pengharapan terhadap Tuhan. Ketika iman tumbuh sekalipun kecil seperti biji sesawi, sekecil biji sesawi, tetapi kalau ketika dia tumbuh di tanah yang gembur, di tanah yang baik, memiliki pencahayaan yang baik, memiliki air yang baik, dan juga kebal terhadap penyakit, sudah menghadapi banyak proses tadi, maka sekecil apapun iman kita, dia akan sangat-sangat bertumbuh dengan baik. Iman sesekecil biji sesawi tadi bisa membuat kita menjadi orang-orang yang sangat kuat, orang yang sangat berpengharapan terhadap kasih karunia Tuhan. Di tengah dunia ini banyak rintangan, banyak godaan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi iman sekecil apapun kita terhadap Tuhan, terhadap Yesus Kristus sebagai penyelamat kita, ini yang akan menyelamatkan kita. Ini yang akan membuat kita menjadi bertumbuh, tetap hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, iman percaya terhadap Tuhan harus kita tunjukkan bukan hanya sekedar mampu berdoa. Iman percaya kita terhadap Tuhan bukan ditunjukkan hanya sebatas kita beribadah. Iman percaya kita yang tumbuh terhadap Tuhan bukan ditunjukkan hanya sebatas kita hidup sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Tetapi iman percaya yang tumbuh terhadap Tuhan harus kokoh, harus tahan uji, harus tahan banting. Sebab banyak adik-adik, orang-orang percaya yang ada di dunia ini,
ketika dia menghadapi cobaan, ketika dia menghadapi mara bahaya, cenderung sekali dia meninggalkan Tuhan. Cenderung sekali dia menjadi mengingkari imannya terhadap Tuhan. Nah, oleh karena itu, iman yang bertumbuh terhadap Allah, iman yang bertumbuh terhadap Yesus Kristus anak Allah adalah iman yang mampu dan iman yang tahan terhadap ujian dan tetap percaya terhadap Tuhan sekalipun banyak mara-mara bahaya yang mengintai kehidupan kita setiap saat. Rentangan-rentangan yang ada di dalam kehidupan kita ini, oleh karena iman percaya kita terhadap Tuhan, semua itu adalah bagian dari proses. Semua itu adalah bagian daripada bagaimana kita menjadi kebal, menjadi kuat, menjadi tahan, tetap percaya terhadap Tuhan, tidak goyah, tidak memiliki iman yang goyah terhadap Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini, di awal tahun ini banyak silih berganti kejadian-kejadian, tetapi karena iman percaya kita terhadap Tuhan, kita tetap setia, kita tetap yakin bahwa Tuhan adalah yang memberikan kita kehidupan. Tuhan yang memberikan kita pertumbuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu dalam hidup kami, yang memberikan kami pertolongan, yang memberikan kami hikmat pengetahuan daripada Engkau, untuk mengetahui betapa luar biasanya Tuhan memberikan kami kehidupan. Nah, oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang menuntun kami, yang mengajarkan pada saat ini, biar kami Tuhan menjadi pribadi yang tetap mempercayai Engkau dengan iman kami, agar kami Tuhan semakin bertumbuh dan semakin kokoh. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan dalam menghadapi rintangan yang akan terjadi dalam kehidupan kami ini. Sertai kami Tuhan, berikan kami kesehatan untuk melampaui menjalani kehidupan kami setiap saat. Terlebih Tuhan buat anak-anak-Mu dimanapun mereka pada saat ini. Berikan Tuhan mereka kesehatan, pertumbuhan yang baik, dan menjadi percaya, memiliki iman yang percaya yang kokoh terhadap Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian dari Gedung Jemaat 424 ayat 1. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.